Kayaknya setiap beberapa bulan ada keluar terus keyboard Repetiger value yang paling bagus. Jadi kali ini gue bakal nge-review keyboard yang bisa jadi salah satunya. Namanya Crave 68 dari Gatmu. Langsung aja kita mulai dari unboxing. Packagingnya cuma box minimal gini doang sih, yang ada tulisan merek dan model keyboardnya aja. Di bagian belakangnya cuma ada tulisan varian, dan kali ini gue beli yang flare. Oke, barangnya mereka tuker, dan gue juga dikasih switch. Di dalam kotaknya ada kartu garansinya langsung, di bawahnya ada stiker, dan di paling bawahnya ada keyboardnya yang dibungkus plastik wrap. Tapi kita cek kotak aksesorisnya dulu. Di dalam kotak aksesorisnya dapat rubber feet yang bentuknya paw, ada strapnya Gatmu juga, USB-C cable yang udah braided, converter USB-A to USB-C, switch replacement, dan akhirnya ada keycap dan switch puller yang sebenarnya sebelum ini gue belum pernah lihat. Nanti bakal gue coba pakai. Buat keyboardnya sendiri full besi, selain bagian pinggir sini yang ada akriliknya, tapi ini bordernya masih besi juga. Keyboardnya sendiri lumayan berat, di 1,5 kg, dan alunya sendiri kerasa tebel banget dan solid. Surface-nya lumayan halus dan ada seperti berkilau gitu, tapi ya kayaknya ini cuma buat varian yang case warna hitam. Soalnya di rendernya Gatmu itu warna lain bakal smooth, dan pas gua dapet yang varian salah, yang mocha juga kelihatan smooth. Build-nya ya pasti lumayan solid, terutama karena selain bagian pinggirnya, dia ini satu piece aluminium. Untuk desainnya sendiri menurut gue masih lumayan low-key. Dia nggak mencolok, tapi dia juga nggak terlalu membosankan. Dia ada bagian-bagian unik sendiri. Bagian pinggir ini ada bagian akrilik yang bakal ngeluarin RGB yang dibagi dua. Di bagian atasnya itu keluar RGB per key, dan di bagian bawahnya itu ada ambience-nya, yang walaupun kecil menurut gue masih agak keren. Di bagian kiri ini juga ada tempat buat naruh strap, kalau kalian mau. Gue sendiri sih nggak ngepasang. Sayangnya mereka nggak kasih bagian pinggir tanpa cantolannya, dan dia udah jadi satu piece, jadi nggak bisa dicopotin. Tapi ya gue rasa ini masih normal sih. Satu-satunya keyboard yang gue pernah lihat bikin cantolan yang bisa dicopotin itu Zernex di Hyper 60M mereka, yang sempat gue coba, tapi akhirnya gue nggak jadi review. Balik ke desain, bagian belakangnya ada logo Gatmu yang tenggelam. Di ujungnya ada 4 rubber feet yang bulat, bukan bentuk paw kayak yang dapet di kotak aksesoris. Di bagian portnya juga ada bentuk paw, tapi gue nggak tahu ini tuh cuma buat beberapa varian doang atau enggak, soalnya emang ada yang harganya beda juga kayak yang gue beli ini. Dan di listing Gatmu itu kurang konsisten fotonya, dimana yang flare bahkan portnya nggak bentuk paw kayak gitu. Jadi ya agak membingungkan aja. Buat bagian pinggir yang akrilik ini sebenarnya bisa dicopotin, lumayan gampang, tinggal copotin 4 baut ini. Dan di listing mereka itu tulisannya bisa diganti-ganti, tapi mereka nggak ikut pilihan lain kayak di foto ini, cuma dapet yang di keyboard kalian aja. Bahkan mereka nggak ngejual pisah sebagai aksesoris, ya jadi anggap aja yang kalian dapet itu yang kalian bakal pakai. Tapi ya sebenarnya karena ini bahannya cuma akrilik, kalau kalian mau coba bikin sendiri sih bisa-bisa aja. Tapi gua rasa agak mengecewakan aja kalau mereka mau bikin piece gimmick kayak gini tapi nggak dikasih gantinya. Layout keyboardnya 68%, yang berarti dia ada arrow key dan beberapa key di atasnya, dan dia nggak ada spacer di antara arrow key dan bottom row keyboardnya. Akhirnya gue bisa cobain keycaps dan switch pullernya. Buat keycapsnya lumayan bagus sih. Untuk varian yang gue punya yang flare ini dia sedikit transparan, dimana untuk varian lain dia bakal beda-beda. Dia nggak terlalu tebel ya, standar keycap transparan, tapi potongannya lumayan rapi. Selain gue nggak tahu gue salah lihat atau apa, tapi ini satu sebelah lebih tebel gak sih? Untuk desainnya sendiri sih gue rasa oke-oke aja. Tapi kalau dilihat lebih deket, gue ada ketemu beberapa hal yang sedikit ngeselin aja. Seperti main fontnya itu nggak sama font yang ada di accentnya. Habis itu, ini bracketing ini fontnya lebih tebal daripada yang di sebelahnya. Tapi ya ini cuma hal-hal kecil, dan sebenarnya di keycap set lain juga emang ada kayak gini juga. Buat printingnya sih bagus dan tajam, tapi ya gue nggak tahu bakal shine atau enggak karena ya dia bahannya ABS. Sekarang switch pullernya. Waktunya balik pakai switch puller biasa. Ternyata emang switch G-nya aja yang keras. Buat switchnya mereka pakai merek G3MS yang namanya ICE. Total travelnya itu di sekitar 3,5 mm dengan Enforce 60 gram. Dan selain itu gue hampir gak ada info lain tentang switch ini, kayak bahannya apa. Soalnya ya di website mereka gak ada tulis, dan bahkan gue ketemu website yang ngelisting switch ini dan switch G3MS lain, tapi mereka juga nggak ada informasi baru. Tapi buat feel, switchnya sendiri udah enak. Dia bener-bener smooth banget out of the box, gak usah loop lagi. Dan untuk stem wobble-nya juga minim banget. Gue rasa ini adalah yang udah minimal ya buat switch yang nggak pakai box stem. Pastinya ini adalah salah satu switch hall effect terbaik yang pernah gue coba,
box stem ataupun enggak. Untuk stabilizersnya mereka pakai plate mount dan dari sananya udah bagus banget dan gua nggak butuh modding sama sekali. Toknya udah nggak rattle, gak mushy dan gak scratchy. Bener-bener udah nggak usah diapa-apain lagi. Untuk RGB-nya dia udah bagus, terang dan animasinya smooth. Switch-nya juga nggak ngeblok sinar, sama keycaps yang hitam transparan ini juga ngebantu. Dan dia itu setiap key udah ada 2 LED di atas sama di bawah. Jadi dia udah bisa terang dan animasinya juga lumayan smooth. Untuk ngebuka keyboardnya juga biasa, karena ini keyboard tray mount, tinggal copotin beberapa keycap, abis itu unscrew baut mountingnya. Gak ada hal yang unik kayak IP Aurora yang waktu itu gue review. Pasti angkat PCB-nya, di bawahnya itu udah ada case foam, dan kalau kalian mau copotin PCB sama plate-nya, bisa copotin beberapa screw di belakang PCB ini. Di antara plate dan PCB-nya udah ada layer plastik, terus PE foam, dan dia juga udah ada plate foam. Jadi ya sebenarnya kalau buat di modding itu gak ada banyak hal yang harus gue lakukan. Paling yang bisa dilakuin itu ya tape mod, karena udah gak ada lagi ya paling gue polyfill mod aja. Untuk sound dia udah enak out of the box, dan karena sebenarnya modding yang gue lakukan itu lumayan minim, gak bakal ada terlalu banyak hal yang beda. Tapi ya ini sound test setelah dan sebelum gue mod. Untuk softwarenya udah WebDriver, nggak usah download apa-apa lagi. Di website gatmu.cc. Atau kalau kalian males ngetik, mereka udah ngasih shortcut, tinggal pencet Fn dan G. Untuk software UI-nya menurut gua kurang, dia itu bare bones banget, tapi dia masih fungsional. Dan semua fungsinya itu gampang diotak-atik, jadi ya secara fungsi dia bagus. Walaupun default dia bahasa Mandarin, bahasa bisa diganti di bagian settingsnya. Tab pertama ini buat ganti keybinds, bahkan ada yang buat ganti keybind FN atau segala. Dan tab keduanya itu ada buat ganti RGB-nya. Sayangnya itu bagian ambience RGB-nya yang di pinggir itu nggak bisa diganti dari sini, dan kalian harus ganti pakai shortcut Fn dan L. Tab ketiganya itu buat bikin makro, dan tab keempatnya itu buat setting rapid triggernya. Secara default itu kalian bakal ada di office mode, dimana rapid triggernya itu off, tinggal dipindahin ke game mode, atau kalian select semua switchnya, habis itu pencet fast trigger. Untuk select keys-nya itu bisa dipencet satu-satu, atau bisa di drag, tapi awal dragnya itu harus di sela-sela keys ini. Di sini bisa set rapid trigger distance-nya juga, setting dead zone, recalibrate, dan ganti settingan switch-nya. Tab kelima ada advanced settings rapid trigger biasa, SOCD, DKS, MT, dan toggle. Yang terakhir itu ada plugin yang kalian harus download kalau mau pakai, tapi intinya dia bakal nge-sync RGB keyboardnya sama audio output PC kalian. Ini gue udah pernah coba pakai di keyboard lain, dan gue sendiri kurang suka, dan dia gampang error. Next, di bagian settingsnya juga kalian bisa update firmware, dan prosesnya juga gampang. Tinggal klik, terus tunggu sampai update-nya selesai. Jadi walaupun software yang nggak kelihatan terlalu bagus, secara fungsional dia masih bakal bekerja oke lah. Untuk gaming performance-nya udah enak dan kerasa responsif. Awalnya gue ada masalah di mana kadang nggak kepencet, tapi habis dikalibrasi switch-nya di software-nya, udah nggak pernah ada masalah lagi. Untuk polling rate-nya udah 8K, lebih dari cukup buat main game apa aja. Satu-satunya hal yang gue kurang suka itu cuman berat switch-nya, karena dia 60 gram. Buat bottom out switch-nya, kalau kalian nggak biasa, itu bisa agak capek. Dan hal ini paling gue rasain di Osu, di mana tangan gue sering pegel, karena emang dia lumayan berat, dan ditambah juga, dia bottom out-nya itu cuma 3,5 mm, yang lumayan cetek juga. Tapi pas gue ganti springnya ke yang lebih enteng di 35 gram, dia jadi nggak sepegel sebelumnya. Tapi ini masih termasuk preferensi. Hal yang gue rasain ini kebanyakan karena gue nggak biasa sama konfigurasi baru ini aja. Oke, jadi pas banget gue selesai edit. Harganya itu sebenarnya turun buat yang Cool X sama yang Mocha jadi ke 990.000, dan yang flare-nya habis sayangnya. Tapi karena harganya turun lumayan signifikan, konklusi gue bakal beda jauh, jadi gue restart aja. Buat
buat harga 990.000, gue rasa ini yang paling worth it. Pas awalnya itu gue bilang yang bisa lawan itu cuman IP Flash 68, karena ya walaupun emang dia lebih murah dan speknya kurang lebih sama, switch yang ada di Crave 68 ini adalah switch Hall Effect yang paling bagus yang pernah gue coba. Dia deket banget sama switch-switch kayak TTC, King of Magnetic, ataupun WS Flux, dan itu berdua switch yang harganya satu switch itu bisa puluhan ribu, itu mahal banget. Jadi gue rasa di harga segini tuh dia worth it banget. Dan bahkan kalau di harga 1,1 itu walaupun bakal dirundungin lebih banyak, gue rasa itu juga sebenarnya masih worth it. Dan di harga 990.000 gue rasa itu value gila banget.